Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, mari kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah kesehatan di masa pandemi ini. Salawat dan salam tak pernah lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah datang dengan agama Islam sebagai pencerah di zaman gelap dahulu hingga saat ini. Yang terhormat, Dewan Juri yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula segenap panitia Lomba Pidato TMI Al-Amin Panduran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan tema berjudulkan Bahasa Arab sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan. Bahasa Arab. Mungkin setelah mendengar kata tersebut, yang muncul di pikiran kita adalah bahasa Arab merupakan bahasa orang-orang Arab, bahasa Al-Quran, dan bahasa hadis saja. Namun sebenarnya bahasa Arab merupakan bahasa yang penting dalam berkembangnya ilmu pengetahuan. Hal ini bisa terjadi karena luasnya wilayah kekuasaan Islam zaman dahulu. Maka orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya harus beradaptasi sehingga akhirnya mereka pun bisa menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa Arab adalah bahasa terlama. Bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa pemersatu umat Islam. Di sebuah qawaid al-fiqhiyah dikatakan bahwa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sebuah kewajiban tidak akan sempurna pelaksanaannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang lain tersebut hukumnya menjadi wajib. Telah jelas Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Disampaikan melalui malaikat yang paling mulia dan diturunkan di bulan yang paling mulia. Subhanallah, begitu istimewanya bahasa Arab. Kemajuan ilmu pengetahuan umat Islam terjadi saat pemerintahan Bani Abbasiyah. Karena saat itu ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad, yang mana kota tersebut terletak di jalur perdagangan dunia. Para pedagang dari luar negeri tertarik untuk pergi dan singgah di sana. Mereka juga memberikan ilmu pengetahuan yang berasal dari negeri mereka sendiri yang kemudian diterjemahkan. Pada saat itu juga ada sebuah gerakan penerjemahan yang digerakkan oleh para penguasa saat itu, yaitu Harun al-Rashid dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya Al-Ma'mun. Karya-karya asing yang didapat dari para pedagang maupun peperangan dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karya-karya yang diterjemahkan tidak hanya mencakup ilmu-ilmu dasar dan filsafat saja, melainkan juga mencakup ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu matematika, astronomi, geometri, fisika, optika, musik, dan kedokteran yang sebelumnya berbahasa Persia, Suryani, dan Hindi. Semua karya-karya yang telah diterjemahkan dikumpulkan dan diletakkan di Baitul Hikmah yang saat itu dijadikan sebagai tempat belajar mengajar dan perpustakaan. Di saat itulah juga lahirlah para ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, dan ilmuwan-ilmuwan Islam lainnya. Mereka menuliskan hasil temuan mereka dan kemudian
agar bisa dijadikan bahan ajaran bagi orang lain. Kita telah berutang banyak pada ilmuwan-ilmuwan Islam. Dunia ini tidak akan maju tanpa pemikiran dan mahakaryanya. Subhanallah, hingga kini karya-karya mereka masih dijadikan sebagai bahan ajaran. Karya-karya ilmuwan Islam menjadi rujukan sebagai karya induk yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan bahasa lain-lainnya, yang kemudian melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang kita ketahui seperti saat ini. Nah, sebab para ilmuwan menginduk kepada pusat ilmu-ilmu pengetahuan yang dituliskan dalam bahasa Arab, seperti contohnya Al-Azhar yang terletak di Kairo, Mesir, yang menjadi pusat studi ilmu pengetahuan yang memberikan peranan nyata dan menjadi universitas tertua di dunia. Maka disinilah bukti peranan bahasa Arab sebagai bahasa dari ilmu pengetahuan. Sekian pidato yang bisa saya bawakan. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Karena manusia tempatnya berada di kesalahan dan kelupaan. Nun wal qalami wa ma yasurun man faqiha lugatal injiliziyah faqiha lugatal makhluqin wa man faqiha lugatal arabiyyah faqiha lugatal rabbul alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.